Dalam sholat dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Anggap itu kuburan keramat, kuburan wali, bisa minta-minta di situ. Subhanallah, kata Imam Nawawi rahimahullah, perkataan yang mulia. Saya heran melihat orang-orang yang masih minta di kuburan-kuburan tersebut, padahal walaupun itu kuburan orang saleh. Padahal di dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kenapa teman-teman masih baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW? Apa itu salawat? Permohonan agar ditambahkan rahmat. Bukankah Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberikan semuanya? Kalau Nabi Muhammad SAW saja walaupun sudah mati tetap kita doakan. Bagaimana dengan manusia biasa? Kenapa minta sama benda-benda mati? Lebih jauh daripada itu. Berapa banyak orang teman-teman dan kita sayangkan di negeri kita masih menyebar ini. Mereka pakai jimat. Ya, sebentar Nabi SAW mengatakan man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya atau di rumahnya atau di kendaraannya maka dia telah berbuat kesyirikan. Berapa banyak orang begitu. Dia tidak sadar, dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang yang tidak pintar, ya. Nah, biasa di Indonesia dibilang orang pintar, kalau saya bilang keliru itu bahasanya, ya. Karena ini orang-orang tidak pintar, mereka minta lintas alam, minta ke jin. Kenapa minta sama jin? Kenapa antum harus lintas alam? Untuk apa? Untuk apa kalau mau buat istri atau suami suka harus bawa fotonya ke dukun? Untuk apa? Lalu jin yang menarik pasangan kita. Kenapa enggak di alam manusia aja? Sederhana kan saya misalnya mau buat istri saya suka sama saya, sederhana kok. Tatapan mata saya syahdu, ucapan lisan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan, dia suka. Selesai. Dia pun begitu kan. Tidak perlu bawa foto orang dimantra-mantrain. Kan gitu. Supaya suka sama dia. Untuk apa? Itu kan kesyirikan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Baik, telah sampai kepada kami bahwasanya yang diminta dibahas adalah hikmah dan rahasia daripada ibadah kita dalam keseharian. Teman-teman sekalian, sejenak kita merenung ya, dan coba kita pikirkan kira-kira kenapa kita ada di muka bumi ini. Coba duduk antara diri Anda sendirian berpikir. Di saat ini pun di tempat ini, di majelis ini kita bisa merenung sama-sama. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apa targetnya? Kenapa saya diberikan dua mata, dua kuping, dua bibir, satu lisan, sekian banyak gigi, lidah, tangan dengan jari-jarinya, kaki dengan jari-jarinya, kemaluan dengan segala macam rumitnya, urat-urat saraf yang ada dalam tubuh kita. Saya pernah melihat satu cuplikan ilmiah tentang anatomi manusia. Itu kalau digambarkan ibaratnya sebuah perusahaan atau pabrik. Tubuh manusia itu seperti pabrik yang sangat luas, besar, rumit, terdiri dari ratusan bahkan mungkin ribuan atau ratusan ribu lift dan segala macam petugas di situ. Ya, kalau kita mungkin staf-stafnya yang siap untuk menjaga stabilitas tubuh itu, yang siap untuk menerima makanan dan nutrisi yang merupakan nanti menjadi sumber energi, yang siap untuk menyortir mana yang tidak dibutuhkan sebagai nutrisi akan dibuang jadi kotoran, yang siap mengatur datangnya waktu istirahat dengan mengantuk, juga hilangnya perasaan ingin tidur lagi kalau sudah cukup, yang mengatur sinyal lapar pada saat tubuh kita butuh nutrisi, yang mengatur sinyal kenyang pada saat kita sudah kenyang sehingga kita tidak butuh makan lagi, dan semuanya. Begitu rumitnya luar biasa sistem yang ada di anatomi manusia. Teman-teman sekalian, yang menciptakan kita ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memang memerintahkan dan menciptakan kita ini dengan semua fasilitas ini dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan lain. Kekal dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan, kata Allah, dalam makna lain tidak ada tujuan lain aku menciptakan semua jin dan semua manusia. Dari turunan manapun mereka, dari suku manapun, dari negeri manapun, bagaimanapun warna kulit mereka, paras wajah mereka, postur tubuh mereka, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku.
Ini jadikan teman-teman sebagai pondasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melalui waktu kita di dunia yang sangat terbatas sampai ajal datang nanti. Pastikan tujuan kita ada di sini untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Gak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, Ustaz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Berarti kalau bertemu antara sholat dengan urusan dunia yang merupakan bukan tujuan utama kita, maka kita tinggalkan tujuan, tinggalkan yang bukan tujuan dan kita pergi kepada tujuan kita. Makan, minum, bekerja, ngobrol sama teman-teman, tamasya, itu pernak-pernik. Bukan itu tujuan utama. Jadi jangan karena meeting tertunda sholatnya. Jangan karena misalnya ngobrol sama teman tertunda sholatnya. Jangan hanya karena makan tertunda sholatnya. Misal pernak-perniknya didahulukan daripada tujuan utama, itu keliru. Itu keliru. Ya. Makanya pada saat saya disampaikan judul yang diminta adalah rahasia dan hikmah daripada ibadah kita dalam keseharian sebenarnya apa? Nah ini pondasinya. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk jihad, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, mencari nafkah halal, begitu, menikah, itu semua tujuannya. Jadi jangan keluar dari tujuan. Kita satukan persepsi itu di awal bahasan kita. Karena yang sedang kita bahas adalah rahasia dan hikmah dari ibadah kita keseharian. Kenapa Anda harus sholat, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa harus cari pendapatan halal, kenapa harus menikah, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa jenguk orang sakit, kenapa ziarah kubur, itu semua. Karena memang ini tujuan kita. Jadi kalau kita paham ini teman-teman sekalian, maka kita akan ada satu judul jelas di depan mata kita, bahwasanya ini adalah tujuan saya hidup. Dan orang yang tahu tujuan dia mengerjakan satu perbuatan, itu akan jelas sekali hasil daripada pekerjaannya. Tujuan saya kerja di kantor ini adalah untuk ini misalnya. Maka tujuannya jelas, pasti akan bagus maksimal hasilnya. Oh saya mau cari pendapatan buat keluarga saya. Dia akan dapatkan. Dan dia akan berusaha menjaga kualitas kerjanya karena ada tujuannya membiayai keluarganya. Artinya kalau lepas dari pekerjaan keluarganya terbengkalai kan gitu. Tujuan itu akan mengarahkan kita kepada hasil yang maksimal. Nah seperti itu. Tujuan kita ada di sini memang untuk ibadah. Bukan yang lainnya. Oleh karena itu dari judul ini teman-teman sekalian. Kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, yang berarti juga sebenarnya sedang disampaikan kepada kita. Ya. Bagaimana Nabi SAW melatih mereka dan membiasakan mereka agar mereka sibuk dengan ibadah keseharian mereka. Bahkan selain yang wajib, kita tidak bahas lagi yang wajib karena itu bukan pilihan, itu kewajiban. Kayak sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan itu bukan pilihan. Ibadah-ibadah sunnah saja yang masih pilihan. Karena sunnah kayak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, jenguk orang sakit, bersedekah. Ini semua adalah opsi kan, dia sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu saja tetap mereka jadikan sebagai target ibadah mereka. Karena yang membedakan nanti derajat kita di surga adalah banyaknya secara selain kualitas, kuantitas ibadah itu. Akan beda derajatnya orang yang biasa puasa Senin Kamis dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Mungkin sama-sama sholat 5 waktu. Akan beda derajatnya nanti di surga antara orang yang sholat wajib saja sama sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Akan beda pahalanya dan derajatnya di surga nanti orang yang sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Dengan ada misalnya si A sholat begitu tapi dia tidak sholat duha, tidak sholat tahajud. Yang si B sholat semuanya. Akan beda derajatnya. Mungkin si A tidak zikir pagi petang, tapi si B zikir pagi petang. Mungkin si A tidak puasa Senin Kamis, si B puasa Senin Kamis. Mungkin si A silaturahim keluarga, sempat bakti sama orang tua yang dalam keseharian. Si B mungkin tidak sempat, maka ini sudah cukup untuk membedakan derajat di surga nanti. Kan gitu. Tetapi amalan-amalan sunnah tetap saja harus kita kerjakan, karena memang itu juga salah satu tujuan kita diciptakan. Dan orang yang sibukkan dirinya dengan amal sunnah, dipastikan amal wajibnya akan terjaga. Antum kalau sibuk menjaga keutamaan sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu, maka sholat wajibnya pasti aman.
Tidak mungkin kan, tidak masuk akal orang kalau jaga sholat sunnah dia tidak jaga wajibnya. Kan gitu. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, nanti puasa Ramadan jadi ringan. Orang kalau biasa umroh, hajinya jadi ringan. Orang kalau biasa zakat, sedekahnya jadi ringan. Kan begitu. Berarti menjaga amalan-amalan sunnah ini penting sekali. Coba perhatikan bagaimana para sahabat teman-teman sekalian. Mereka sibuk bertanya sama Nabi tentang masalah ini. Karena dia tahu tujuan dia diciptakan dan kalau dia meninggal di akhirat sana cuma ada dua opsi pilihan. Surga atau neraka. Tempat kenikmatan abadi atau siksaan abadi. Kan gitu. Kita nggak bisa pilih di akhirat nanti. Enggak, saya nggak mau neraka ya Allah, saya mau surga. Nggak bisa. Penentuannya sekarang di sini. Apa yang teman-teman kerjakan sini dari bentuk ketaatan kita, ibadah keseharian yang kita kerjakan, itu nanti akan menentukan perjalanan kita di akhirat. Orang kalau sudah meninggal, sulit. Kecuali memang ada beberapa kecil sekali sumber untuk menambah pahala. Seperti doa orang lain mendoakan kita, atau ada kita tinggalkan sedekah jariah, bangunan, tanah, wakaf, tulisan, buku misalnya, mungkin itu ya. Tapi itu kecil kemungkinan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi amal kita adalah yang kita kerjakan di masa kita hidup. Oleh karena itu teman-teman jangan disia-siakan. Sahabat misalnya contoh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku amal yang aku bisa kerjakan dari ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan ini, yang jelas bisa membawaku nanti kalau aku mati masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka Nabi SAW menimpali pertanyaan itu, selain jawaban juga memotivasi Muadz. Karena pertanyaan ini bagus sekali. Coba sampaikan kepada saya Rasulullah supaya saya tidak terbuang-buang waktu saya yang sangat terbatas dalam keseharian, ajal saya kalau datang saya bisa meninggal. Supaya semua amal saya dalam satu hari 24 jam itu ibadah aja. Masukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim. Hai Muadz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Dan dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Ini ada pesan penting di sini teman-teman sekalian ya. Artinya kalau teman-teman masih tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan, berarti Allah mau kebaikan buat kita. Kayak Masya Allah, misalnya pemilik perusahaan ini masih mau adakan pengajian buat antum semua. Atau teman-teman juga masih mau, iya ada pengajian, semangat untuk hadir, dengarin. Apa sih yang Allah firmankan, apa sih yang Rasulullah SAW sabdakan. Apa ini bekal ibadah yang bisa saya jadikan pegangan setelah bubar dari pengajian. Supaya saya bisa lebih istiqomah atau konsisten. Supaya saya tetap jalan di atas keimanan dan ilmu. Maka itu satu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak perusahaan orang kerja nggak bisa untuk ikut pengajian. Kami waktu buka restoran di Kalibata City sebelum pindah di Condet, saya kasih peraturan waktu itu, azan, mohon maaf bukan membandingkan dengan perusahaan lain, tapi saya cuma bicara pengalaman. Saya bilang 10 menit sebelum azan stop semua orderan. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Sudah 14 tahun restoran kami. Itu saya selalu bilang, pokoknya 10 menit sebelum azan nggak boleh terima orderan. Orang yang sudah terlanjur makan ya nggak ada masalah. Tapi kalau baru mau terima orderan nggak boleh. Break semuanya, sholat. Gitu. Nah waktu itu, waktu di Kalibata, karena dia mall, dia pakai rorindor. Kalau di Condet sekarang kan kita tutup sendiri. Nggak pakai rorindor dia. Jadi kalau kita tutup itu, ditulis itu. Ditempel sama ikhwah, ada print-printan, kami sedang sholat. Nah setelah sholat dan berjalan berapa waktu, kebetulan di Kalibata itu ada satu masjid namanya Nurullah. Saya kebetulan diminta jadi penasehatnya. Masya Allah bisa nampung sampai kalau tidak salah 2.000 jemaah. Sebagai fasumnya 14.000 unit apartemen di situ. Habis sholat di situ berjamaah biasanya saya baca kitab Al-Kabair. Ya, dosa-dosa besar, kultum saja untuk semua jemaah termasuk staf kami. Kemudian kita bubar kembali buka restoran. Apa yang terjadi? Beberapa teman-teman kita muslim, itu kejadian nyata di sebelah restoran kami, ada beberapa tempat di situ, muslim mereka datang lalu tanya kepada staf kami. Itu yang ditulis kami sedang sholat, memang itu dibolehkan sholat, diizinkan. Kata teman-teman yang kerja sama kami, ya bahkan kita diwajibkan sholat. Tidak boleh. Kalau di kantor saya lebih tegas lagi. Kita keluarkan SP bagi yang tidak sholat. Gitu kan. Jadi kita bertegas dalam masalah itu. Akhirnya dia bilang enak sekali ya. Kami, ini bahasa mereka ya. Kami kerja di tempat-tempat kami sekarang. Padahal bersebelah-sebelahan situ. Jangankan sholat 5 waktu. Sholat Jumat saja nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Ya. Apalagi mau bicara sholat 5 waktu. Itu contoh.
Jadi kalau ada perusahaan kita masih izinkan, ayo sholat. Bahkan owner mengatakan, ayo sholat. Atau teman-teman kita diizinkan sholat. Itu luar biasa. Saya waktu itu pernah diundang oleh KBR kita di Tokyo, di Jepang. 10 hari pertama Ramadan, selama 10 hari saya di sana. Ada 2 orang dari orang Indonesia, orang kita, datang 6 jam naik kereta. Saya lupa nama kota mereka, cukup jauh. Datang terus mengatakan, Ustaz, kami berdua ini kerja di pabrik. Kami nggak boleh sholat, karena pemiliknya itu penyembah matahari. Kan orang Jepang nyembah matahari. Dianggap kaisar mereka itu anaknya dewa matahari mereka. Jadi secerdas apapun mereka urusan dunia, mereka nggak tahu Tuhan gitu ya. Tapi yang jelas, kami nggak boleh sholat. Apa solusinya? Lalu saya bilang, kalau seandainya Anda sholat dilarang. Dia bilang dilarang, karena bagi dia itu tidak penting. Memotong waktu kerja. Mereka harus selalu pekerjaan dikerjakan dan bagi mereka bagaimana produktif untuk mendatangkan uang. Oke, kalau pamit ke toilet bisa nggak? Bisa. Dibatasi waktu nggak? Enggak kalau toilet. Oke. Solusi dari saya, ini khusus buat mereka ya, ini bukan fatwa umum. Karena mereka nggak bisa lagi. Kalau enggak mereka nggak sholat. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu, ke toilet, wudu, kemudian langsung sholat di gang-gang pabrik itu aja. Sholat wajib saya, nggak usah sholat sunnah. Sholat subuh kan tidak mungkin kerja subuh. Mereka paling di pabrik itu duhur sama asar ya. Mereka sudah selesai sore, seperti umumnya orang kerja. Jadi sholat duhur 4 rakaat. Maksimal 5 menit, 7 menit selesai. Kalau sudah habis itu kembali kerja. Oh, dia bilang kalau itu solusinya bisa Ustaz. Oke bisa. Tapi bayangkan teman-teman, mereka sampai sulitnya untuk sholat. Sulit. Ada juga, ini kejadian di salah satu swalayan besar di Jakarta, saya nggak usah sebut namanya, tapi besar banget. Pegawainya mungkin ribuan, cabangnya banyak di seluruh Indonesia. Saya masuk itu hari, ada keperluan mau beli, lihat kemeja, lihat pakaian. Biasa sekarang saya belanja memang di situ ya, ditemani oleh salah seorang ikhwah. Pas lagi kami belanja, rupanya di situ ada beberapa muslim dan muslim yang kenal kami. Lalu datanglah beberapa stafnya perempuan. Ustaz mau foto Ustaz. Terus saya bilang maaf, pertama saya tidak foto sama perempuan saja kecuali ada laki-lakinya, mahramnya misalnya ada laki-lakinya, dan juga berhijab. Terus waktu itu mereka ngerti, oh ya baik Ustaz. Tapi di antara staf itu ada yang ngomong perempuan itu, Ustaz sebenarnya kami ini berhijab. Sambil bukan berhadap-hadapan ngomong, tapi sambil saya pilih baju gitu. Sebenarnya kami ini Ustaz berhijab. Cuma peraturan di sini kami nggak boleh berhijab. Jadi kalau kami dari rumah ke sini berhijab, kerja buka, habis itu kami pulang lagi, nanti pakai hijab lagi. Sulitnya mereka untuk melaksanakan tujuan utama mereka hidup. Jadi kalau antum bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja di sebuah tempat masih mau diadakan pengajian, tujuannya apa pengajian begini? Untuk antum diingatkan kan? Saya datang jauh-jauh tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan untuk memberikan nasihat, ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita ibadah. Judul yang dipilih oleh owner pemilik perusahaan antum juga tolong masalah rahasia dan hikmah daripada ibadah sehari-hari. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa harus zikir? Karena memang ini sebuah perintah dalam agama, kewajiban kita. Dan kalau masih bisa itu maka sangat bagus. Antum bersyukur kepada Allah SWT. Susah mendapat komunitas yang baik itu. Hampir semua teman-teman yang bergabung sama kami. Alhamdulillah sekarang sudah 200-an lebih orang yang bergabung bersama kami di kantor. Kalau total semuanya, hampir rata-rata kalau saya tanya, kenapa antum kerja sama kita? Ada yang dari perusahaan-perusahaan besar, gajinya sudah sangat tinggi. Mereka hanya mau mencari komunitas. Masakan sama saya sendiri, Ustaz. Di tempat dulu walaupun misalnya ada payroll lebih mahal, tapi susah sholatnya. Kita haus dengan ilmu, nggak ada pengajian. Yang ada cuma kejar target kerja, nggak ada. Kita nggak pernah tahu mana halal, mana haram. Belum lagi teman-teman di sebelah kita yang masih awam. Pulang dari kantor janjiannya pergi ke maksiat semuanya. Jadi susah. Kita jadi terpengaruh juga. Gitu. Maka kalau masih ada seperti ini luar biasa. Ini akan sangat memberikan dukungan dan keselamatan. Dunia antum bisa mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Dan ini insya Allah mudah-mudahan halal dan juga di akhirat kita bisa selamat. Kan gitu. Itu poin penting. Kita kembali kepada hadis Muadz bin Jabal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya amal ibadah yang memang Allah perintahkan wajib atau sunnah yang bisa ya, memasukkan saya ke dalam surga, menyelamatkan saya dari api neraka. Kata Nabi SAW, hai Muadz, engkau bertanya sesuatu yang sangat besar. Tapi dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan.
Ya, maksudnya dimudahkan tadi antum bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa ibadah, bisa segala macam, itu sangat luar biasa. Lalu Nabi SAW bilang begini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang paling pertama, hai Mu'adz, saya pesankan agar engkau masuk surga selamat dari neraka, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan partnerkan Allah dengan makhluk. Begini rinciannya. Yang paling berat syirik besar. Minta-minta sama benda mati. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid. Ya, semua tokoh-tokoh Mekah yang terkenal tapi meninggal dalam keadaan kafir. Disilakan dengan musyrik. Mereka sangat yakin yang ciptakan alam semesta ini Allah. Allah berkata dalam Al-Quran, diperintahkan Nabi Muhammad SAW tanya mereka, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Gitu. Jadi mereka tahu, tapi mereka syirik kepada Allah. Mereka anggap tidak bisa langsung berhubungan sama Allah, harus mereka datangkan patung-patung yang mereka kultuskan atau muliakan, dan mereka minta sama patung untuk minta kepada Allah. Padahal patung itu dia yang warnain, dia yang bentuk, dia yang beri nama, dia yang perbaikin kalau rusak, dia yang pikul ke tempat yang dia taruh untuk dikultuskan. Jadi dikenal dengan masa jahiliyah, kan gitu. Nah di masa kita sekarang masih ada orang begitu. Dalam sholat dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Anggap itu kuburan keramat, kuburan wali, bisa minta-minta di situ. Subhanallah, kata Imam Nawawi rahimahullah perkataan yang mulia. Saya heran melihat orang-orang yang masih minta di kuburan-kuburan tersebut, padahal walaupun itu kuburan orang saleh. Padahal ini dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kenapa teman-teman masih baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW? Apa itu salawat? Permohonan agar ditambahkan rahmat. Bukankah Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberikan semuanya? Kalau Nabi Muhammad SAW saja walaupun sudah mati tetap kita doakan. Bagaimana dengan manusia biasa? Kenapa minta sama benda-benda mati? Lebih jauh daripada itu. Berapa banyak orang teman-teman dan kita sayangkan di negeri kita masih menyebar ini. Mereka pakai jimat. Ya, sebentar Nabi SAW mengatakan man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya atau di rumahnya atau di kendaraannya maka dia telah berbuat kesyirikan. Berapa banyak orang begitu. Dia tidak sadar, dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang yang tidak pintar. Ya. Nah, biasa di Indonesia dibilang orang pintar. Kalau saya bilang keliru itu bahasanya. Ya. Karena ini orang-orang tidak pintar. Mereka minta lintas alam, minta ke jin. Kenapa minta sama jin? Kenapa antum harus lintas alam? Untuk apa? Untuk apa kalau mau buat istri atau suami suka harus bawa fotonya ke dukun? Untuk apa? Lalu jin yang menarik pasangan kita. Kenapa enggak di alam manusia aja? Sederhana kan saya misalnya mau buat istri saya suka sama saya, sederhana kok. Tatapan mata saya syahdu, ucapan lisan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan, dia suka. Selesai. Dia pun begitu kan. Tidak perlu bawa foto orang dimantra-mantrain. Kan gitu. Supaya suka sama dia. Untuk apa? Itu kan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja. Belum percaya. Ini apa maknanya garis tangan saya, kenapa begini, kenapa begitu. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Walaupun belum percaya. Dalam hadis yang lain, kalau dia datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir dan bertanya lalu percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kita nggak perlu ke mereka. Nabi SAW mengajarkan kita ilmu tauhid yang luar biasa. Beliau mengatakan, mintalah kepada Tuhan kalian. Walaupun tali sendal kalian. Sendal kita putus, minta sama Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah, baca salawat pada Nabi SAW. Lalu bilang, ya Allah, sendal saya putus gantikanlah. Ya Allah, saya sakit sembuhkanlah. Ya Allah, berikanlah hidayah istri saya, suami saya. Ya Allah, mudahkan jodoh buat saya. Ya Allah, berkahi rezeki saya. Selalu sama Allah. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Dan ulama mengatakan doa itu kekuatannya selain memang kita langsung kayak minta kepada Sang Pencipta Allah yang maha kaya dan yang menciptakan segala sesuatunya, juga dia adalah ya, senjata yang paling kuat. Dan dia ibadah. Artinya kita lihat hasil, tidak lihat hasil tetap akan dapat pahalanya di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti hari kiamat ada orang didatangkan pahala bergunung-gunung untuk dia. Lalu dia bingung dari mana, dia tanya malaikat, ini dari mana nih?
saya tidak tahu ini amal apa yang bisa mendatangkan pahala sebesar ini. Kata para malaikat, itu adalah pahala doa-doamu yang belum kamu dapatkan balasannya di dunia. Minta jodoh yang fulan atau fulana, minta rezeki yang luas, minta haji, tapi belum sempat. Tidak seperti apa yang kita inginkan. Tetap ada pahalanya kita panen dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, maka orang-orang itu yang mendapatkan pahala bergunung-gunung, dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu seperti ini, saya berharap semua doa saya di dunia tidak dikasih di dunia. Biar saya terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa kita tidak berdoa misalnya? Kan gitu. Dan hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam masalah syirik teman-teman, jangan pernah bertatayur. Pernah dengar tatayur? Menggantungkan nasib pada satu benda. Nah, contoh kalau di Indonesia itu apa? Tangan kanannya gatal. Ya. Mau dapat apa itu? Mau keluar duit ya? Kalau tangan kiri mau dapat duit. Ya. Kalau ini benar teman-teman sekalian, gatalin aja tiap hari. Kan tidak usah kerja. Oh tangan kiri gatal mau dapat duit nih. Gatalin aja tiap hari. Datangin ulat sekalian gitu. Taruh. Kan bisa. Ini kan tidak boleh. Gak ada urusannya. Kebetulan memang lagi masalah saja urat saraf di tangan. Atau yang saya sering dengar itu ya. Saya pernah dengar itu. Kalau matanya kedap-kedip di atas. Ini saya mau ketemu sama orang yang saya sukai. Kalau matanya, kelopak mata kedap-kedip di bawah, saya mau sedih. Subhanallah. Apa hubungannya? Ini kurang tidur. Nah, iya, apa hubungannya? Sampai ada orang pernah gitu, di depan mata saya dia bilang, aduh nih, saya mau nangis apa lagi nih? Ngomong gitu. Ya, saya mau nangis apa lagi nih karena kelopak mata. Kenapa? Saya bilang, kenapa ngomong gitu? Iya karena kelopak mata saya di bawah kedap-kedip. Ini tidak boleh, tatayur. Menggantungkan nasib pada seperti ini tidak boleh teman-teman sekalian. Atau menganggap hari Selasa sial. Ya. Atau ini dan itu dan segala macam lah ya. Apalagi kalau sampai antum menggantungkan nasib pada ramalan-ramalan bintang. Ini bintangnya Taurus, ini Sagittarius, ini Gemini, apalah. Terus sibuk baca apa ramalannya. Nggak boleh akhi dan ukhti. Nggak ada hubungannya itu dengan jodoh antum, dengan rezeki antum. Ini seperti kita dulu penyembah-penyembah patung ya. Di Yunani mereka percaya begitu, itu kan dewa-dewa mereka. Itu harus dilupakan, nggak ada semua dalam Islam itu. Nggak ada urusannya. Kita ada namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bersangka baik terus sama Allah. Sederhana sebenarnya. Kalau kita kerja di satu perusahaan seperti ini. Selama antum menjadi pegawai yang baik. Ya, on time kalau kerja. Ya, memberikan hak perusahaan. Antum juga akan dapat hak antum kan. Gak ada alasannya apa dikeluarkan. Alasannya apa nggak dikasih bonus kecuali pemimpinnya atau pemiliknya curang. Tapi itu tidak mungkin, jarang terjadi. Kalau itu terjadi tidak ada perusahaan yang bisa berkembang. Persentase pemilik perusahaan yang curang itu kecil sekali. Di bawah 10%, di bawah 5% bahkan. Dari semua total perusahaan di muka bumi ini, umumnya orang jujur karena dia mau perusahaannya maju. Kan gitu. Jarang orang yang curang dengan pegawainya. Kalau ada tuh mungkin dihitung jari, mungkin karena kebodohan dia. Dia kan akan kehilangan aset dia. Apalagi pegawai yang sudah expert di tempatnya, di bidangnya itu kan tidak mungkin. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian kembali lagi ke masalah jangan sampai berbuat kesyirikan. Ya. Termasuk juga ini tidak usah pakai khadam-khadam. Ya. Iya, selalu gitu. Dianggap tidak apa-apa kan yang saya pelihara itu kan jin muslim. Tidak ada sejarahnya. Allah membuat jin tidak kelihatan, nggak usah dipanggil, nggak usah berteman. Kita nggak, Allah buat mata kita nggak lihat, kita tidak tahu bahasanya, kita tidak tahu rupanya. Kenapa antum sengaja bersemedi di gunung, di lautan, panggil-panggil wahai penjaga gua, wahai pada ini dan itu. Ya, ini subhanallah. Perhatikan baik-baik sebab turunnya surah jin. Beberapa ayat di situ sebabnya. Karena orang-orang Quraisy dulu di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW dakwahi mereka dan mereka masuk Islam. Mereka kalau melakukan perjalanan keluar kota, ya, mereka itu kalau nginap di satu lembah malam hari kayak kita gini malam, mereka nginap karena masa dulu orang tidak ada penerangan kayak kita sekarang, transportasi masih kuda sama unta, nggak ada kereta cepat, pesawat, bisa berangkat malam, nggak ada. Jadi mereka harus istirahat. Nah, tradisi mereka kalau mereka turun di satu lembah, pemimpin kafilahnya ya, itu ngumpulin dari semua orang yang ikut di grup itu, grup safar itu, ayo siapa yang mau nyumbang, yang ini nyumbang makanannya, ini nyumbang uangnya, ini nyumbang minumannya. Lalu
pemimpin kafilah itu, grup perjalanan itu, kalau kita sekarang tour leadernya, ya, itu kemudian pergi ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal lembah itu nggak ada apa-apa, dia aja sendiri yang karang-karang. Allah menggambarkan dalam surah Jin, maka jin-jin, setan-setan ada di sekitar lembah itu, fazaduhum rahaqa, makin membuat mereka ketakutan, makin terdengar suara, makin diganggu. Padahal sebenarnya awalnya, teman-teman sekalian harus pahamin ya, jin itu takut sama manusia, tunduk sebenarnya. Semua hewan itu tunduk sama manusia, karena manusia itu adalah khalifah. Ini anggap kalau di lokasi ini, dulu misalnya belum ada rumah-rumah, mungkin sini banyak hewan, ya nggak? Sekarang kalau tidak ada manusia banyak hewan nggak? Banyak kan, ada ular, ada ini, ada itu, banyak. Tapi begitu manusia datang, mulai bangun satu rumah, mulai ini, berkurang itu mereka, pergi. Karena mereka tahu ini manusia khalifah, ini pemimpin mereka sebenarnya. Allah ciptakan kita untuk itu. Kita jadi pemimpin. Jadi nggak usah kita ngarang-ngarang takut tanpa jelas, kan gitu. Dan kalau kita mau bicara masalah kesyirikan ini banyak sekali. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, murnikan tauhid kepada Allah sehingga mudah masuk surga dan juga selamat dari api neraka. Pesan kedua Nabi SAW, wa tuqimus shalah, dirikan sholat itu. Terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu teman-teman adalah absensi kita kepada Allah. Antum bayangkan kalau antum kerja di perusahaan begini, pimpinan atau owner perusahaan memanggil antum sehari 5 kali. Hadap saya di ruangan ya. Tujuannya hanya apa? Hanya mau ditanya, kamu ada keperluan apa? Ya. Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Utang dilunasi kah? Bantu untuk pengobatan anak kah? Mau bantu keluarga kah? Kamu mau butuh mobil kah? Butuh motor kah? Bisa, semua kebutuhannya ditanya. Bagaimana kita tidak bahagia teman-teman sekalian kalau pemilik perusahaan satu hari 5 kali panggil, 5 kali itu semua dipenuhi apa yang kita mau. Itu rasionalnya sholat. Antum sedang absen kepada Raja Sang Pencipta. Antara azan iqamah dikasih waktu mustajab, diterima, mohon apa saja. Jadi orang kalau anggap sholat itu berat itu aneh. Sholat itu paling 5 menit, 10 menit. Apalagi kalau kita orang Indonesia nggak usah diajar cara sholat cepatnya. Bisa juara kalau ada pertandingan gitu kan. Ya, walaupun tidak boleh orang sholat buru-buru ya. Tapi kalau sholat cepat, Masya Allah. Apalagi bisa pilih inna ataina wal asr. Kan mudah ya. Jadi sebenarnya sholat itu penting sekali untuk dijaga. Dan dia adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Yang beliau harus berangkat ke langit untuk menerimanya. Yang lain semua di bumi. Dan kata Nabi SAW, awal amal dihisab kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Saya sering berbagi sebuah teori sederhana. Teman-teman kalau mau memperbaiki apapun berhubungan yang dengan kehidupan antum ya. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan sama orang sosial. Apa saja mulai dari sholat. Coba perbaiki sholat itu. 5 waktu saja. Gerakannya benar, tenang, khusyuk, bacaannya benar. Perbaiki itu, yang lain semua jadi bagus tuh. Yang lain semua jadi bagus. Pesan yang ketiga, waktu tiaz zakah, engkau mengeluarkan zakat, walaupun zakat bagi orang yang mampu, tapi teman-teman sekalian ada 2 rukun Islam. Di sini disebutkan 5 rukun Islam memangnya, engkau keluarkan zakat, yang setelahnya engkau puasa Ramadan, yang setelahnya engkau haji ke rumah Allah. Ini yang beliau sampaikan kepada Muadz bin Jabal agar bisa masuk surga selamat dari neraka. Jangan buat syirik, jaga sholat, keluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji. Nah khusus zakat dan haji ini dalam definisi dalam syaratnya adalah bagi yang mampu. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian, apakah bagi yang mampu ini kita tunggangi secara negatif atau positif? Begini maksudnya. Kalau negatif itu misalnya antum bilang, kan Allah bilang bagi yang mampu. Ya udah saya sampai sekarang nggak mampu zakat, saya juga tidak mampu haji. Kalau itu antum sedang menunggangi dengan persepsi negatif. Padahal sebenarnya bagi yang mampu di sini, kalau kita mau tunggangi dengan persepsi positif, ya kita anggap ini sebuah tantangan dari Allah. Allah seakan-akan ingin menguji hambanya. Bukankah kita sama waktunya 24 jam? Bukankah kita sama fasilitas punya 2 mata, punya 2 kuping, punya 2 tangan, 2 kaki, sama semua? Kenapa orang-orang kaya bisa keluarin zakat, kenapa kita tidak? Kan gitu. Jadi harusnya kita jadikan itu sebagai tanda kutip sebuah tantangan. Saya minta berdoa sama Allah, minta ya Allah, kalau sekarang saya mustahik penerima zakat, mudahkan saya satu waktu menjadi muzakki, orang yang keluarkan zakat. Diniatkan itu. Supaya satu waktu sebelum kita meninggal kita menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Supaya kita juga bisa menyempurnakan rukun Islam dengan haji.
Jadi tunggangi dengan positif, persepsi positif. Bagaimana kita bisa melaksanakannya walaupun cuma sekali seumur hidup misalnya. Apalagi kalau Allah mudahkan setiap saat. Begitu juga dengan puasa Ramadan, ini sebenarnya bukan sebuah siksaan. Nah, ini pernah kita jelaskan waktu taklim kita yang dulu ya. Pernah kita jelaskan, maksudnya tapi saya ingatkan kembali bahwasanya puasa Ramadan adalah terapi kesehatan. Ya, setelah dalam 12 bulan, 11 bulan kita makan, minum, pedas, asam, manis, panas, dingin. Maka tubuh kita ini kalau robot rusak. Butuh servis. Ya, itu maintenance-nya. 1 bulan diservis dulu. Dikontrol. Makanannya di waktu tertentu supaya kita jadi lebih sehat. Semua orang tahu kalau Ramadan itu adalah hari kesehatan bagi dia. Toh setelah buka puasa makan 2-3 butir kurma, minum 1 gelas teh atau air putih sudah kenyang luar biasa. Kalau saya bahkan nanti habis tarawih kadang-kadang baru makan gitu kan. Karena memang nyaman aja puasa. Sekarang di masa kita lebih berkembang lagi. Orang kalau mau sehat dia lebih banyak puasa ya. Walaupun bukan puasa syariat ya. 12 jam, 14 jam tidak makan. Katanya sehat. Ya, sebenarnya umat Islam tanpa penemuan itu pun kita sudah disuruh puasa. 1 minggu kita 2 hari puasa Senin Kamis. Kita sebulan ada puasa Ayyamul Bid, setahun ada puasa Ramadan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ala adulluka ala abwabil khair. Hai Mu'ad, mau gak aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Semua tadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu akan sangat mudah kau amalkan. Bahkan kau akan selalu terjaga dan berada di pintu-pintu kebaikan itu. Maka kata ya, Nabi SAW, As-sawmu junnah. Ketahuilah bahwasanya puasa kalau kau sering lakukan, maka akan jadi tameng buat kamu dari api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Lalu kamu sempurnakan dengan banyak bersedekah, memberi kepada orang, berbagi, tanpa harus menunggu menjadi orang kaya dulu, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Was-salatu rajulu fi jawfil lail. Dan jangan pernah luput darimu hai Mu'ad untuk sholat di malam hari pada saat orang sedang tidur. Itu pesan Nabi SAW untuk menyempurnakan bagaimana dia mudah masuk ke surga. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengingatkan itu dalam surah Sajadah surah nomor 32 ayat 16 dan 17. Tatajafa junuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka, orang-orang beriman itu jauh dari tempat tidur mereka di malam hari. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menantinya nanti karena amal-amal yang dia kerjakan ini. Yang sangat indah dipandang oleh mata sebagai balasan bagi mereka. Atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Nabi SAW mengingatkan, hai Mu'ad, sempurnakan itu dengan jangan lupa sedekahkan hartamu. Kamu juga berbanyak puasa-puasa sunnah selain wajib, serta juga sholatlah di malam hari pada saat orang tidur. Lalu beliau mengatakan lagi kepada Mu'ad, masih lanjutan hadisnya, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi. Maukah aku kabarkan kepada engkau, hai Mu'ad, pokok semua urusan. Yang bisa kamu menyempurnakan ya dan memahami tentang target hidupmu, ya, maukah saya beritahukan? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Semua urusanmu kembalikan kepada agama Islam. Yang agama Islam bolehkan kamu nikmati, yang diperintahkan kamu kerjakan, yang dilarang kamu jauhi. Wa amuduhu shalah. Dan tiangnya agama adalah solat. Artinya kamu kapan sudah solat, kamu akan baik urusan yang lainnya. Wa dzurwatu sanamihil jihad. Dan puncaknya agama ini adalah berjihad. Seperti teman-teman kita sekarang di Palestina, semoga Allah berikan mereka kemenangan ya dan kemerdekaan. Mereka itu betul-betul sedang melalui puncaknya agama Islam. Mirip dulu kita waktu dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis. Dulu kita berperang melawan mereka untuk membela kehormatan kita, agama kita, kemerdekaan negara kita. Maka itu termasuk jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi kepada Mu'ad, Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullah. Mau enggak aku kabarkan kepada kau hai Mu'ad sesuatu yang bisa menjaga itu semua.
supaya betul-betul kamu bisa menjalankan rukun Islam dengan baik, kamu bisa menjaga amal-amalan sunnah dengan baik, kamu terjaga dari semua perbuatan-perbuatan pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman. Mau nggak saya sampaikan? Pokoknya, ya, kata kuncinya kendaraan terbaiknya untuk itu semua. Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah. Kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kuffu alaika hadha. Jagalah ini darimu. Lalu Nabi SAW pegang lidah beliau sambil menariknya dan mengatakan, jaga ini. Maksudnya, kalau kau mau gunakan lidahmu hanya untuk ketaatan kepada Allah. Kalau bukan yang diwajibkan, yang disunnahkan, maka minimal yang mubah. Hal yang omong kosong sudah tidak ada lagi. Jaga semuanya. Misal hal yang wajib seperti orang, bagaimana dia membaca bacaan-bacaan sholat dengan benar. Karena itu wajib berhubungan dengan sholat wajib misalnya. Atau baca Quran. Bagaimana dia menuntut ilmu. Bagaimana dia memberikan nasihat gitu kan. Yang sunnah juga dia berzikir, misalnya dia berdoa. Dan yang mubah minimal misalnya menanyakan kabar orang gitu ya. Hal-hal yang mubah. Itu. Sementara yang lainnya jangan sama sekali kamu lakukan. Karena banyak orang tergelincir. Dia sholat tapi lidahnya tajam. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di kota Madinah ada seorang wanita selalu puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Tidak pernah ketinggalan. Tapi lisannya tajam, nyakitin tetangganya. Caci maki orang, gibah, ya gunjing ya, fitnah. Lalu kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, dia pasti masuk neraka. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi karena lisannya menyakiti orang, ya, akhirnya dia akan banyak musuh hari kiamat dan akan habis pahalanya nanti dibagi-bagi kepada orang-orang yang dia sakiti. Lalu kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, dan di Madinah ada juga seorang wanita, dia cuma sholat yang wajib, dia sholat yang dia mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan sedekah yang banyak. Dia puasa Ramadan, dia tidak puasa sunnah, tapi lisannya nggak pernah nyakitin orang. Kata Nabi SAW, kebaikan ada padanya dan dia di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, semua kunci daripada kamu bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah menjaga lisanmu. Dan kemudian Mu'adz berkata begini, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallam. Apakah kami ya Rasulullah akan diadab dengan apa yang kita bicarakan? Usah dengan tutur kata yang kita ucap kita akan dihukum. Maka kata Nabi SAW, thakulatka ummuka wa hal yakubbun nasa ala ujum aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hai Mu'adz, celaka kamu kalau kau tidak tahu masalah ini. Bukankah mayoritas orang ditelungkupkan wajah-wajah mereka dan diseret dalam api neraka karena akibat lisan-lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kalau kita simpulkan sebenarnya hadis ini bagaimana? Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz, ini loh ibadah keseharian yang kau harus jaga. Dengan ini kau akan masuk surga, kau akan selamat dari api neraka. Kisah yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih juga. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah. Maaf, ini hadis Abu Hurairah, tetapi dia menceritakan tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang amal yang apabila aku lakukan aku bisa masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, mirip dengan tadi perjawaban kepada Mu'adz bin Jabal, engkau menyembah Allah tanpa menyekutukannya, engkau sholat 5 waktu, jalankan zakat, puasa Ramadan. Kemudian orang tersebut mengatakan, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadha. Kalau memang itu yang anda perintahkan ya Rasulullah, demi Allah aku tidak akan menambahnya. Udah itu aja aku kerjakan. Maka ketika orang itu pergi, kata Nabi SAW, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli jannah fal yandur ila hadha. Siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihat kepada orang ini. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian dengan mengerjakan sesuatu yang diwajibkan sudah cukup masuk ke dalam surga selamat dari api neraka. Tapi kalau mau derajat-derajat yang tinggi, fasilitas lebih bagus lagi, ya, maka kita harus tambah dengan amalan-amalan sunnah. Begitu juga dengan Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi pernah berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahli jannah. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu wanita ahli surga?
Maka kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, tentu saja. Murid bilang sama gurunya. Maka kata Abdullah bin Abbas, hadil mar'atus sauda, ada seorang wanita berkulit hitam di masa Nabi SAW. Atatin Nabiya SAW faqalat inni usra'. Dia mengatakan, ya Rasulullah, perempuan ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sedang diuji dengan penyakit dan penyakit saya ayan, ya, epileps, ya. Wa inni ataqasyaf fad'u Allah li. Dan kadang-kadang kalau kambuh, saya tidak kontrol diri saya, aurat saya terbuka, gitu ya. Saya malu. Tolong doakan supaya saya sembuh. Maksudnya dia minta Nabi doakan spontan sembuh di saat itu. Tidak melalui proses pengobatan. Doa Nabi mujarab langsung sembuh. Maka kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar. Dan pasti balasannya surga. Ujian yang sedang datang, kamu nikmati prosesnya. Kamu berdoa, iya. Kamu ikhtiar berobat, iya. Tapi kamu nikmati prosesnya. Sabar itu kan bukan berarti orang tidak beraktivitas dan cari solusi, tidak. Sabar itu bukan duduk manis dan elus dada. Tapi sabar itu menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Kalau kamu mau sabar, tidak spontan, ya, langsung saya doakan langsung sembuh, maka bagimu surga. Ya. Wa in syi'ti da'utullaha an yu'afiyaki. Tapi kalau kau mau, saya juga bisa doakan sekarang spontan. Langsung kau sembuh. Tapi nggak ada jaminan surga. Surga nanti bisa kamu dapatkan dengan cara lain. Tapi ini sekarang penyakitmu. Kalau kau sabar, nikmati prosesnya, tetap berobat, tetap berdoa, tapi tidak instan, maka bagimu surga. Maka perempuan itu langsung mengatakan, aku akan bersabar. Kalau gitu bersabar saja. Nikmatin aja prosesnya. Toh juga nanti fa inna ma'al usri yusra. Di setiap usaha ada kemudahan. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, tapi ya Rasulullah, inni atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, saya kadang-kadang kalau kambuh sering terbuka aurat saya. Fadu'ullah li alla atakasyaf. Fada'alaha. Kemudian dia mengatakan, tolong berdoa kepada Allah agar saya kalau kambuh tidak terbuka aurat saya. Maka Nabi SAW pun mendoakan wanita tersebut. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, tentang kisah cukup banyak di antara para sahabat ridwanullah alaihim yang mereka memang betul-betul mengejar surga, ya, dan sibuk dari amal ke amal yang lain. Cukup banyak ya kisah tentang subhanallah Umair bin Humam radhiyallahu anhu di perang Badar, di mana beliau pada saat Nabi SAW mengatakan waktu pasukan sudah mau berperang satu sama yang lain, kumu ila jannati arduhas samawatu wal ard. Bangkitlah kalian sekarang dan kejarlah surga dengan cara mati syahid, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umair tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, arduhas samawatu wal ard. Wahai utusan Allah, Anda sedang membahas surga yang kalau saya berperang sekarang di sini, saya terbunuh oleh orang-orang Quraisy ini. Cuma ditusuk pisau, kena tombak, kena anak panah, saya mati. Saya masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu, si Umair mengatakan, bakhin, indah sekali ya. Dan sangat mengagumkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma yahmiluka ala qawlika bakhin. Apa alasannya? Hai Umair, kenapa kau bilang bakhin, indah banget nih. Luar biasa gitu. Hanya dengan berperang, terbunuh oleh musuh, kemudian selesai. Gitu kan? Maka masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya itu saya pengorbanannya. Maka kata dia, la wallahi ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha. Tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak maksud apa-apa kecuali saya ingin sekali termasuk orang yang Anda sebutkan. Artinya mati syahid di sini, lalu aku masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, fa innaka min ahliha. Kau termasuk ahli surga itu. Lalu kata dalam riwayat ini dikatakan pada saat itu Umair ini lagi pegang beberapa butir kurma dan dia sempat mau makan dulu, niatnya makan baru dia berperang, mati syahid. Tapi subhanallah waktu dia makan satu, dia lagi berpikir, tiba-tiba Allah ilhamkan dalam hati lalu dia berpikir, kalau saya harus habiskan kurma ini lalu saya tunggu saya mati, lama banget. Dia buang, kemudian dia berperang sampai dia mati syahid. Ya. Jadi mereka memang sangat mencintai ibadah-ibadah yang diperintahkan karena mereka tahu itu adalah tujuan mereka hidup. Mungkin sebagian orang teman-teman sekalian, ini mungkin sebagai penutup, kalau ada yang mau bertanya setelah ini silahkan. Jadi mungkin ada sebagian orang masih berpikir tentang masalah mati. Ya. Jadi teman-teman kita di Palestina, biasanya kan kita cuma lihat secara kasat mata ya. Kepalanya hancur, kena rudal, rumahnya hancur, kena puing.
Kita kadang-kadang cuma lihat dengan kasat mata. Teman-teman harus faham. Ya. Kenapa umat Islam dari masa Nabi sampai hari kiamat nanti kalau disuruh perang, kalau yang faham teorinya pasti mereka mau. Dan pasti mereka kejar matinya. Orang-orang yang masuk medan perang itu kejar mati. Karena mereka tahu kejar mati syahid. Menang itu nomor 2. Target utamanya bagaimana mati syahid. Jadi itu perbedaan dasar antara pasukan Islam sama pasukan non-Muslim. Karena pasukan Islam targetnya masuk mati. Umat Islam tidak kenal namanya kalah. Mereka menang mereka mati syahid, terbunuh semua pun. Misalnya kita 10 ribu orang pergi perang, semua mati terbunuh. Itu bukan kekalahan, itu kemenangan. Target utama kita mati syahid. Supaya masuk surga. Kata Nabi SAW, orang mati syahid akan mendapatkan 6 manfaat. Di antaranya darahnya diampuni dosanya pada saat awal tertumpah darahnya. Darahnya akan mengalir mengeluarkan mau dibuangi dari bau kasturi. Kemudian dia akan selamat dari rasa ketakutan di hari kebangkitan hari kiamat. Selamat dari pertanyaan munkar nakir di kuburan. Dia akan menyelamatkan, memberikan syafaat 70 keluarganya. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan sekian banyak keutamaan yang didapatkan tentunya. Maka mereka jadikan itu sebagai target. Kenapa sekarang umat Islam sangat berani teman-teman sekalian. Kalau yang sudah paham ini untuk supaya dia mati syahid. Karena mereka faham teorinya. Orang yang mati teman-teman dalam Islam itu hanya merasakan satu. Yaitu sakaratil maut. Apa itu? Proses pencabutan ruh oleh malaikat. Kalau dia orang beriman akan mudah keluar seperti air keluar dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir akan sulit. Seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Cuma itu keadaannya. Tidak ada keadaan yang lain. Dan orang, kata Nabi SAW, yang mati syahid, tidak akan pernah merasakan sakitnya, baik itu cuma ditusuk sedikit, ya, atau ditebas lehernya, atau kena rudal hancur, atau kena bangunan rubuh misalnya, atau mungkin dilidas oleh mobil tank, mereka tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan saja. Tidak ada rasa yang lain. Jadi jangan antum terpengaruh dengan fisik mereka yang kepalanya hancur, rumahnya hancur, kena puing. Itu nggak ada masalah buat mereka. Hamzah itu radhiyallahu pada saat ditemukan jenazahnya di perang Uhud, hidungnya dipotong, dadanya dibelah, darah semuanya. Itu Nabi lihat, Nabi sempat sedih, gitu kan? Tetapi Allah menghibur Nabinya Muhammad SAW sambil menyampaikan, Hamzah adalah pemimpin para syuhada dan dia akan bertelekan di dipannya di surga. Dia akan masuk surga. Jadi fisik tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu orang kalau lagi dipanggil untuk jihad bagi orang muslim yang paham, dia tidak akan takut. Karena bagi dia tidak akan rasakan lagi peluru yang kena tubuhnya, pedang yang menebas, dia tidak dirasa lagi. Dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya, selesai. Ya, dan bisa saja, bukan bisa, memang begitu orang-orang beriman akan merasakan mudah. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman Allah, maksudnya demi Allah, aku berharap aku terbunuh di medan perang, dihidupkan lagi. Terbunuh lagi, dihidupkan lagi, sampai 10 kali. Karena besarnya pahala yang akan didapatkan dengan orang yang mati syahid. Dan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, tidak ada orang yang mati, tidak ada orang muslim yang masuk surga, berharap kembali lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Tujuannya bukan untuk makan makanan enak, kumpul sama istri atau keluarga, bukan. Supaya dia mendapatkan proses terbunuh lagi, lalu dia dapat balasannya seperti yang dia dapatkan. Jadi yang dirindukan orang mati syahid itu justru tusukan musuhnya, tebasan pedangnya, kena peluru, itu yang dirindukan. Karena hitungan detik, lalu dia dapat semua ini. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan gitu. Jadi mereka berharap kembali ke dunia untuk merasakan lagi proses itu. Maka teman-teman sekalian, semua perintah agama punya hikmah-hikmah yang sangat besar. Dalami lebih dalam supaya kita fahami. Sehingga tidak ada perintah-perintah ibadah ini yang jadi beban buat kita. Apapun yang jadi beban. Dalam keseharian kita kalau dalam ibadah apa saja, misalnya teman-teman coba muhasabah, introspeksi diri sendiri. Apa di antara ibadah yang kita masih malas lakukan. Nah nanti kita bisa perbaikin dari ibadah itu. Misalnya antum sudah jaga sholat 5 waktu tapi masih malas sholat sunnah. Nah sekarang tinggal kita perbaikin bagaimana sholat sunnah ditingkatkan. Caranya sederhana. Dengan membaca keutamaan sholat sunnah. Cari tahu 5-10 hadis tentang keutamaan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat Antum baca 2-3 hadis. Mungkin ada perkataan sahabat tentang makna hadis itu misalnya. Kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Apa saja ibadah yang kita masih malas, segera perbaiki dan benahi. Karena nanti kalau kita meninggal kita nggak bisa lagi beramal itu. Ya, dan ada jenis ibadah yang tidak bisa sampai kepada kita walaupun ahli waris kita lakukan.
Kayak sholat, tidak bisa kita setelah sholat, lalu kita wasiatkan anak-anak kita tetap kamu sholat wajib 5 waktu, kirimkan buat saya. Nggak bisa. Nggak bisa juga, misalnya dia bersedekah, ya, maaf, dia misalnya baca Quran, atau dia berzikir, lalu dia bilang ini buat orang tua saya. Pendapat ulama ada yang mengatakan tidak sampai. Kan gitu. Tapi ada juga ibadah yang sampai seperti haji, umroh, sedekah tapi terbatas. Oleh karena itu mumpung kita masih hidup, kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah malas-malasan teman-teman sekalian, batas waktu kita sedikit. Ya, jangan pernah menghayal, kebanyakan kita ini tertipu dengan menganggap oh umur saya kan baru 25. Yang dia lihat oh ada orang lebih tua 30 tahun. Kemudian setelah itu 30 tahun ada orang yang 35. Sampai nanti 60 tahun oh masih ada orang 65 tahun. Jadi dia selalu merasa dirinya masih gampang untuk melalaikan kewajiban. Ini salah. Bisa saja kita meninggal lebih dulu daripada orang-orang itu. Kan gitu, belum tentu umur kita sama. Maka jangan sia-siakan teman-teman karena penyesalan selalu ada di akhir nanti. Ya. Sebagai penutup juga saya perlu sampaikan orang di hari kiamat ada 3 orang yang menyesal nanti. Yang pertama penyesalan abadi. Itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik. Naudzubillah. Ini mereka menyesal karena mereka tidak bisa lagi perbaiki selamanya. Mereka masuk neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang kedua penyesalan orang-orang muslim dikenal dengan istilah usatul mukminin. Orang muslim atau orang mukmin tapi masih banyak dosanya. Waktu ditimbang amalnya hari kiamat dosanya lebih berat daripada amal solehnya sehingga dia harus masuk neraka dulu. Ini juga dia menyesal. Karena 1 hari saja disiksa itu berat sekali. 24 jam non-stop malaikat tidak ada istirahat atau ngantuk. Dipukul, disiksa terus. Apalagi kalau 1 hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Golongan ketiga yang ini kalau golongan 1 sama 2 kita berharap insya Allah kita tidak ada. Tapi golongan ketiga ini mungkin masih banyak orang yang bisa masuk di situ. Yaitu penyesalan sebagian ahli surga yang sudah masuk surga. Ya, karena mereka biasa melalaikan ibadah-ibadah yang sebenarnya kalau dia kerjakan selama di dunia. Kayak baca Quran, kayak zikir, kayak sedekah, kayak majelis ilmu. Jenguk orang sakit misalnya atau bantu orang. Itu bisa membawa dia ke derajat di sana. Tapi dia nggak sampai di sana karena dia malas. Dia nggak mau sholat malam, dia nggak mau sholat duha, dia nggak mau sedekah, nantilah gampang lah segala macam. Padahal ini sebenarnya bisa mengangkat derajat dia. Tapi karena dia tidak kerjakan dia nyesal. Oh coba dulu saya kerjakan, saya akan sampai di sana ya. Karena nanti di akhirat teman-teman di surga kita bisa saling mengunjungi satu sama yang lain. Kita bisa saling mengunjungi dan kita bisa lihat fasilitas orang lain gitu kan. Walaupun hati kita sudah tidak hasad lagi. Kita nggak merasa iri karena hati sudah dibersihkan. Tetapi perasaan muncul kita mengatakan kalau seandainya dulu saya berbuat lebih banyak saya akan sampai di derajat itu. Maka itu ada saja bisa muncul. Maka sebelum tiba waktu itu nanti penyesalan jangan sia-siakan. Sore ini Allah sudah sampaikan ke kuping kita semuanya agar kita rajin dan terus semangat dalam mengisi hari-hari kita dengan tujuan utama kita diciptakan yaitu ibadah. Dan sudahlah yang lalu dari kelalaian jangan lagi diulangi, mulai sekarang ke depan kita penuhkan semua dengan ketaatan kepada Allah SWT. Terlebih lagi ibadah itu indah. Ibadah itu indah sekali. Dulu majelis ilmu begini indah, kita dengarin, ya kita simak, kita merasa ada manfaat, ada ketenangan jiwa. Kita sholat itu indah, kita haji dan umroh indah, jihad itu indah. Semuanya ibadah itu sebenarnya indah sekali. Asal seseorang tulus mengerjakan, pasti dia akan merasa nyaman dengan ibadah-ibadah tersebut. Allahu a'lam. Oke begitu saja teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Semoga yang hadir dalam acara ini, baik offline ataupun online, diterima semua hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusannya, diterima seluruh amal-amal saleh yang pernah dikerjakan dengan pahala yang sempurna, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negeri kita agar selalu aman, tentram, damai dan dijaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Dan Allah selalu pandu para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang bergotong royong dengan pemerintah untuk menjalankan amanah dan juga perkembangan dan menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan selalu kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas dan dimanapun di muka bumi, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.